surat Sufi. Ayo kita keras ini, ayo jemaah. سعادتنا عالي بعرب وكان وجل عليه وغربه رسول الله رسول الله وميز وقدم العربي ورسول الله السجاب وصول المولى من وجماعة الرد من الأرواح ثم تعلمنا منا ونعبي أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين جميع عباد الله الصالحين شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, kepada kaum bapak, para pemuda dan para remaja Islam, alhamdulillah malam ini malam Rabu, tepatnya tanggal berapa? 17, 18 sekarang ya? Dik, 18 Maret tahun 97. Pengajian yang ke-45 kalau nggak salah. 47. Haji Asni mau main tambahin aja. Berapa? Hah? 46. Kemarin nggak hadir dia. Hah? 47. Ini dong 46. Tapi yang benar 47. Atur baiknya aja deh. Pengajian 2 mingguan yang ke-47. Astagfirullah. Sampai Jakarta Tuhan gempakan kembali. Biar hancur ya Rob. Kapan Jakarta hancur ya Rob? Hancur jangan tanggung-tanggung. Semua yang ada di Jakarta mampus, musuhnya begitu. Kalau mau hancur tuh ya Rob, hancurkan semua manusia yang ada di Jakarta. Matiin maksudnya rame-rame itu, tenggelamkan. Sallallahu gempa diramein nanti tidak amat. Gempa iman, gempa Islam nggak pernah terasa. Na'udzubillah min dzalik. Itulah gempa di atas gempa. Gempa yang bawa neraka dari dunia sampai akhirat, nggak jadi persoalan dan nggak jadi pemikiran. Jadi gempa yang baru sekadar 6,3 skala Richter jadi persoalan dan persoalan. Bakal terjadi jauh lebih besar dari yang sekarang. Dan ini yang terbesar selama 1 abad. Dan ini gempa yang kemarin hari Senin tuh terbesar selama 1 abad. Nanti terbesar di dunia. Ya, udah ada abadnya lagi. Ya amat. Ya Rob, kasih gempa biar banyakan dikit ya Rob. Itu. Ya. Gedung-gedung hancur, hotel-hotel hancur. Ya. Kan enak tuh biar mampus. Warga Jakarta biar mampus, tidak perapat warga Jakarta kan mampus tuh. Itu. Baru laut terbelah. Yang hidup khosabat bihimul arad, yang hidup khosabat bihimul arad, ditenggelamkan sama tanah, dia gedein sama tanah tuh. Iya, ibarat orang nih, lihat tenggelam ke dasar bumi, das. Tapi tanahnya rapat lagi tuh, khosabat bihimul arad. Kepengen begitu ya Rabb, Allah. Muslimin. Jadi biar nyata kebesaran Allah Taala, niat kita tuh, ya Rabb, pernyatakan kebesaran Engkau. Jadi bukan nyumpain, pernyatakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ya. Kenyataan pahit getir bagi orang yang punya ilmu atau ibadah tapi nggak sama Tuhan, nggak sama Allah Taala. Biar nyata ya Rabb, gitu. Sebab kebenaran ajaran ilahi dibawakan oleh orang-orang yang Allah Taala pelihara, memang berbuat untuk ajaran agamanya. Ria, tetap Allah Taala pelihara dari bencana, musibah, gempa dan sejenisnya. Artinya, ya matinya mereka tetap nggak jadi persoalan. Ya, ngerti ya? Matinya orang-orang soleh dalam keadaan gempa dan sejenisnya enggak jadi apa-apa. Enggak bedanya juga kejadian tabrakan yang akibatnya membakar, ria, membakar mobil kemudian membakar orang-orang yang ada dalam sebuah mobil, ria, terjadi anak-anak yang belum dewasa, des di bawah akil balil, ria, terbakar dan sejenisnya. Sama Allah Taala itu kan enggak apa-apa, enggak ada persoalan. Itu, cuman buat hati mengenaskan kejadian tadi. Sementara di sisi Allah Taala berbeda, pangkat berbeda nih nilai. Gitu. Musibah-musibah yang akan Tuhan timpakan di kota Jakarta dan sekelilingnya pun sama orang-orang baik, tidak jadi masalah. Nah, orang baik tetap mereka berlindung diri kepada Allah Taala. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ente nggak ngerasain gempa, ente punya hati. Ente nggak pernah merasa gempa itu punya hati. Kalau gempa ditakuti sama manusia di alam dunia, lihat, ente yang sembahyang sama Allah Taala, lihat, nggak pernah merasakan gempa itu punya hati. Gempa hati, gempa kuping, gempa mata, terus getaran di hati. Iya, getaran di hati dari sesuatu yang ente lihat, dari sesuatu yang bagaimana, lihat, nggak pernah ente merasakan. Celaka kalau ente ibadah sama Allah Ta'ala nggak pernah merasakan getaran-getaran di hati. Celaka, itu dia nalurinya. Kok ada orang sekarang nalurinya padam. Artinya diri ente, keluarga, lingkungan seputar itu ente nggak pernah merasakan sesuatu yang dilihat dari sudut agama jadi bagaimana. Ibarat orang berasa khawatir akan bahaya yang akan menimpa, lihat, sementara ente ada di antara mereka, apakah ente nggak pernah merasa khawatir kalau bencana atau musibah atau bahaya menimpa diri ente dan keluarga? Nggak pernah merasa. Kalau ente nggak pernah merasa, berarti nggak kenal Allah Ta'ala. Kalau ente nggak kenal Allah Ta'ala, berarti ente ibadah bukan sama Allah Ta'ala. Sebab setiap insan yang ibadah sama Allah Ta'ala, Tuhan berikan getaran di hati. Sejauh mana kesolehannya, sejauh mana ketakwaannya, sejauh mana keikhlasannya, sejauh dan sebesar apa dosa yang dia perbuatnya, masih Tuhan berikan getaran-getaran di hatinya itu. Bisa ngelihat keluarga, bisa ngelihat tetangga, bisa ngelihat seputar, bisa ngelihat. Itu melihat berarti merasakan. Melihat berarti merasakan. Tapi kalau ente melihat tiada rasa, bukanlah penglihatan. Ente melihat tanpa rasa, bukanlah penglihatan. Kalau ada ungkapan dalam bahasa Inggris, seeing is believing, ya, dengan melihat berarti sebagai bukti kuat, maka kalau ente melihat sesuatu tapi nggak jadi pelajaran atau bukti buat kita punya diri, Anda tak melihat. Anda tak melihat. Ini omongan nggak bisa ada orang alim ente. Omongan nggak ada orang alim. Gitu. Jangan tukang ajar, nggak dapat omongan begini. Alhamdulillah, insyaallah la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kembali pelajaran hubungan rumah tangga. Sebetulnya kan ini gini-ginian nih, ya, menjadikan ente punya rasa, menjadikan ente punya mata, menjadikan ente ya, punya pendengaran. Sebetulnya itu ilmu, majelis ilmu sebetulnya begitu sebetulnya. Tapi ya Rabb, wallahu a'lam. Sebetulnya majelis ilmu tuh begitu sebetulnya. Tuh majelis ilmu waliullah begitu, majelis ilmu orang-orang soleh begitu. Selalu memberikan sentuhan-sentuhan rasa di hati, pendengaran, mata, anggota badan, dan seterusnya. Tuh, kalau mau tahu majelis taklim waliullah begitu ini. Tuh, majelis taklim waliullah berarti majelis taklim orang yang Allah telah kasihi, orang yang Allah telah berikan sentuhannya kepada orang-orang yang maksud. Kalau gurunya orang yang dapat perhatian dari Allah Ta'ala sebesar apapun juga, jamaahnya Tuhan berikan sentuhan dan rasa. Itu majelis ilmu, hakikat majelis ilmu begitu ente. Oh ya, mungkin dibilang hilaqul dzikir. Apa hilaqul dzikir itu ya Rasulullah? Yang dibilang taman daripada taman-taman surga Allah Ta'ala. Majelis ilmu yang bagaimana tipenya? Tuh, majelis ilmu yang memberikan rasa dan rasa. Itulah raudhah min riyadil jannah. Makanya iblis selalu nggak pernah ada di taman surga Allah Ta'ala. Biar tahu ente, iblis tak akan pernah bisa menempati taman di mana taman itu sudah digarisi oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga Allah Ta'ala. Mana ada surga, yakni iblis di surga Allah Ta'ala. Iblis yang laknatullah alaih, yang Tuhan laknat Allah Ta'ala keluarkan dari surga. Oh, bisa dimengerti ente? Iblis yang terang tangan Allah Ta'ala keluarkan dari surga Allah Ta'ala. Sehingga karena iblis sudah dikeluarkan Allah Ta'ala, pelajaran buat hamba Allah Ta'ala bahwa iblis dalam bentuk apapun juga tak akan pernah ada dan tak akan pernah mampu duduk bersama orang-orang yang ada di taman surga Allah Ta'ala. Kalaupun ada sementara, itulah yang ada di hati manusia. Tapi semasa orang-orang tadi memang orang taman yang menata, insya Allah tuan rumah betah. Karena bagaimana nggak betah? Jangan salahkan penata-penata yang ada. Jangan salahkan tuan rumah dan tuan rumahnya.
Salahkan tamu-tamu yang nggak pernah terbiasa melihat taman-taman yang indah. Tuh, omongan biar tahu. Alhamdulillah, insyaallah la quwwata illa billah. Banyak syukur ente Allah Ta'ala. Memang langka. Allah Ta'ala sudah kasih tahu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Langka hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ngucap alhamdulillah kebanyakan. Ya, nyabu juga masih alhamdulillah. Nyolong juga masih alhamdulillah. Zalimin orang ya masih berjalan, masih bilang alhamdulillah. Ya. Tapi syukur belum tentu. Syukur Allah Ta'ala dari titik ilmu yang ente dapat dari guru-guru, kemudian ada pengamalan, apalagi adanya keikhlasan dalam bentuk pengamalan, menjadikan semua tadi rasa dan rasa. Itu karena hanya bangkai yang nggak merasakan sesuatu, hanya bangkai yang dipegang tak terasa, jadi dia nggak bisa merasakan sesuatu, hanya bangkai. Itu hanya bangkai. Itu. Janganlah anda jadi bangkai-bangkai di alam dunia. Jadi ente orang-orang yang hidup di dunia, hidup di alam barzah, hidup di akhirat, sehingga bisa membawa rasa kebahagiaan yang Tuhan berikan di diri ente, tarik dengan syafaat yang Tuhan berikan kepada diri ente untuk menyelamatkan orang-orang yang dulunya memang sebetulnya tuh, lihat sama-sama punya rasa, tapi karena pengaruh iblis, pengaruh dunia, pengaruh hilang itu rasa. Tuh, lihat. Kalau hilang itu rasa, kemudian Tuhan berikan hidayah taufik, kembali lagi itu rasa, itulah orang-orang yang akan selamat. Tapi kalau sudah rasa Tuhan cabut, kemudian enggak disadarinya, seakan dia seorang perasa, hancur semua yang dirasakan dan enggak ada rasa. Kan umumnya orang sekarang kan yang mati rasanya. Yang mati rasanya. Makanya program pemerintah itu kesetiakawanan sosial nasional adalah jati diri bangsa Indonesia. Kesetiakawanan sosial nasional adalah jati diri bangsa Indonesia. Lihat, pemerintah hampir ngomong ngatur, capek tuh ngomong tuh. Kesetiakawanan sosial nasional adalah jati diri bangsa Indonesia. Tuh, bayangin tuh. Itu tuh omongan ngaturnya susah tuh. Nggak cukup 1 bulan dipikirin tuh kalimat. Maknanya sampai sejauh mana, tujuannya apa. Itu maknanya sangat luas tuh. Itu baru dari sudut kebangsaan, kenegaraan. Gimana sekarang rasa? Tuh, ngeri ya? Rasa sosial yang agama tumbuh kembangkan melalui ajaran Rasulullah. Nggak bisa ada ukurannya. Sebagai contoh apa? Tuh, agama menganjurkan, ngeri ya? Berbuat dengan kelebihan anda, sedekah, ngegirangin saudara, sedekah. Iya. Iya. Bagi orang berilmu menyampaikan ilmu adalah sedekah buat dia. Dikulli syai'in zakat, zakatu ahli ilm atau zakatul ilmi, at-ta'lim, zakat ilmu itu ngajarin orang. Bayang itu, enggak ada zakat yang menjadikan orang itu hina atau miskin, enggak ada. Enggak ada ilmu yang diajarkan kepada orang kemudian dia berkurang. Berkurangnya ilmu yang diajarkan pertama karena enggak ada pengamalan, sehingga Tuhan enggak berikan ilham untuk dia tetap mengkaji ilmu dan bersemangat dalam ilmu. Ya, tinde. Betul nggak agama Islam ngajarin begitu? Sedekah, jariyah, amal soleh dengan berbagai segi, dari berbagai cara, berjuta cabang kesolehan, kan begitu. Bisa dimudahin deh. Sampai pemerintah mencanangkan tuh, ya hampir begitu. Kesetiakawanan sosial nasional adalah jati diri bangsa Indonesia. Loh, agama sebelumnya sudah berbuat sejauh itu. Ya, sampai pemerintah imbau, cocok kan tuh. Ya, belah sama cocok, nggak jalan juga. Paling yang di TV dilihatin doang. Ya, masih orang miskin, kesetiakawanan sosial. Kalau Islam nggak kayak begitu lagi. Ya, Islam tanpa diekspos, berbuat jauh, berbuat lebih. Ya, tapi karena orang yang berbuat lebih dalam kebaikan, nggak pernah diekspos dan nggak berharap untuk diperlihatkan di mana-mana, sehingga orang yang nggak punya rasa dan nggak punya mata nggak mau berbuat kecuali ada yang lihat. Tuh biar tahu, kecuali ada yang lihat. Tuh orang sekarang kepengen dilihat kalau berbuat sesuatu. Alhamdulillah min dzalik masallallahu alaihi Alhamdulillah insyaallah. Lanjutan ya, Assalamualaikum. Terakhir orang perempuan itu diumpamakan sebagaimana tawanan bagi seorang suami. Sebagaimana tawanan nggak bisa bebas pergi, nggak bisa bebas berjalan, nggak bisa bebas berbuat sesuatu apapun dalam rumah tangganya, ya. Di situ ada aturan agama yang mengatur kehidupan seorang istri bagaimana terhadap suami. Itu
Sekarang kagak dah. Sekarang enggak deh. Laki udah nggak bisa berbuat di mata bini. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ente berani nggak minta mati sama Tuhan? Allah Ta'ala berani nggak? Ya Allah, gua bini gua bunuh. Ya Allah, matiin aku deh. Berani nggak ente? Ya Rob, kalau kira-kiranya ente punya bini nih nggak kuat ngedidikin ya Rob nih, doain dulu biar banyak. Doain nggak mempan juga, ente bisa ke bawah-bawah. Cepat ya Rob, kalau cara begini matikan aku ya Rob, aku nggak sanggup. Waktu terkelak ngomong ya Allah matikan aku, tapi waktu lihat tuh bini ngongkong, waktu lihat tuh bini, ya tidurnya pahanya kemana-mana, tinggal celananya doang yang kelihatan, hilang semua rasa ente kepada Allah Ta'ala. Biar tahu ente, hilang. Na'udzubillah min dzalik. Khadaman, ahli selawat, ahli zikir, ahli ilm, ahli. Ini ahlinya memang orang sih, bukan nama Allah Ta'ala. Hilang rasa ketika bini tidur ngongkong, iya, pahanya kemana-mana, iya, hilang tuh ilmu, hilang. Ilmu hilang. Bini yang membawa keadaan kepada neraka dalam rumah tangga, ente nggak sadar ya tadi ente mohon sama Allah Ta'ala untuk Tuhan pelihara. Akhirnya karena begitu tuh, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu. Orang soleh nggak ada yang begitu. Orang soleh nggak ada yang begitu. Ini sering suka ngobrol sama anak-anak murid yang anggap udah berkeluarga tuh. Kebanyakan laki kalah soal setubuh. Iya, didik bini itu hebat. Jadi waktu bini ngambek, waktu bini marah, waktu bini giran mangkrang, ya angkinnya pakai 3 biji, tuh laki bisa kayak mik. sensitif banget tuh laki. Allah, banyakin istighfar, banyakin istighfar. Ya, kasihan. Jangan ente, assalamualaikum. Ya, kan Allah Ta'ala udah kasih tahu, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Anak bapak kabur, bini dengan suaminya kabur, masing-masing kabur dari segala sesuatu yang tadi di dunia dia ada dalam suatu kungkungan, dalam satu lingkungan, kabur. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing bawa diri. Anda saya udah enggak kenalin dirinya udah. Bawa dirinya sama Allah Ta'ala masing-masing. Di lain ayat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang pilihan yang Tuhan berikan rasa di dunianya, di mana rasa dia adalah rasa agama. Rasa agama apa? Nggak bisa dijawab kecuali ente punya guru wali Allah atau orang soleh dengan ilmunya, baru ente bisa tahu rasa agama apa di alam dunia. Tapi kalau nggak punya guru, bukan orang soleh, bukan wali Allah, jangan diharap manusia punya rasa dengan agamanya. Biar tahu ente. Oh, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Dosa tetap berjalan, istighfar jangan kau lupakan. Tapi juga istighfar enggak jadi bawa jalan dan rasa buat Anda, melainkan ente juga merasa-rasakan siapa yang kira-kira bisa membawa ente punya diri dalam ilmu dan majlis, sehingga terasa sesuatu yang ente rasakan dalam agama ente. Baru ente bisa. Oh, Allah, masyaallah, billah. Ini kemarin waktu habis ngaji sama orang tua sallallahu Muhammad malam Senin ketemu orang tua ada Haji Yusuf, ada Abdullah Haji Somad mau pergi haji, permisi minta doain. Itu lihat orang tua mana marah-marah. Aduh, awi badan inti kayak lidi, awi badan inti kayak lidi. Dibercanda sama jamaah yang ada. Kalau guru badannya kayak lidi, gimana murid-muridnya? Ana jawab, mudah-mudahan sih dia nggak denger. Muridnya kaya-kaya. Kalau guru badannya kayak lidi, muridnya kaya-kaya, tidak kurang depan 11 orang. Kalau guru badannya kayak lidi, muridnya kaya. Dusta tidak dusta, ya. Ana ngomong kurang lebih jalan 6 bulan sebelum ana punya guru meninggal, ana nggak bisa tidur. Tapi Allahumma setelah ana punya guru meninggal, Tuhan pelihara mata ana itu lemah, artinya bisa tidur. Ana jawab begitu. Nggak bisa tidur ya Walid, nggak bisa. Allahumma jalan 6 bulan nggak bisa tidur. Kenapa? Wallahu a'lam. Orang bilang pikiran lo benar mikirin. Kalau lo benar,
pikiran-pikiran dunia nggak lebih lo. Kalau lo pantas mikirin dunia yang Allahumma nggak lebih 99%. Kan gitu. Tapi setiap manusia juga punya pikiran meski 1%, kan begitu. Kita nggak menafikan, tidak meniadakan tuh adanya pikiran namanya manusia hidup di dalam dunia siapapun dia, kan begitu bergantung pangkatnya. Gitu. Tapi setelah Allah pelihara habis meninggal punya guru, baru Allah pelihara. Sebelumnya nggak bisa, gini nih. Bas ada kullu min maulak. Semua itu dari Allah Ta'ala, selesai, sudah. Itu. Kita sangka baik, ya Rabb, taqabbalallah. Itu meskipun ketika bisa tidur lagi ngurus ikan, ya lagi ngerapiin taman atau lagi nyiram-nyiram jalan raya, tapi kan ketika emang nggak bisa tidur, nggak ada orang tidur di satu kamar, kemudian di bagian lain nyiram pu'unan, nggak ada. Itu kebanyakan orang sini. Itu kira ngaji nyiram, kira nyiram apanya disiram kira-kira untuk menghilangkan stres. Na'udzubillah min stres. Na'udzubillah min stres dunia wa ukhra, ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari stres dunia, stres akhirat. Kalau stres dunia masih ada obatnya. Ya rumah sakit Islam ada tuh ahli. Tapi stres di akhirat, di alam barzahnya lu dikejepit. Ya. Dalam urusan seorang istri yang dia adalah tawanan bagi seorang suami, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa aisya'nu tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalika al khairi. Sekalipun demikian, kalian para suami nggak bisa berbuat semena-mena, ya, dalam urusan tadi yang ente adalah kepala rumah tangga, berbuat semena-mena kepada seorang istri, meskipun dia sebagai seorang tawanan. Ghaira dzalika, selain itu, yakni ghairul khairi, selain berbuat baik dalam agama apa kepada anak istri. Itu menyampaikan sentuhan-sentuhan pandangan dan nasihat agama. Setelah diberi pengertian, baru dianjurkan, diajarkan, dibimbing untuk belajar atau kumpul di majelis ilmu agama kepada guru yang sama punya rasa. Kalau sementara waktu itu guru memang kita lihat nggak ada rasanya, ambil dulu ilmunya biar si bini kita tahu hukum-hukum agama. Anak kita bisa alif baca alif bata, sampai bisa juzama, sampai bisa baca Quran. Deh begitu. Andai kata, ya guru nggak bisa punya rasa, ente lihat nggak ada rasa memang, ya cukup ente punya bini biar ngambil ilmu guru tadi dalam hukum-hukum agama untuk dia bisa ibadah kepada Allah. Dasarnya ilmu. Si anak kenal alif bata biar belajar sama guru sampai bisa baca juzama, sampai bisa baca Quran. Itu aja dulu. Ente yang memang suka kumpul ngaji Habib Pemikiran Ilmu Alim Ustaz dan sejenisnya, Maria yang sudah tahu kalau rasa agama harus begitu berbuat, ente yang bentuk jiwa ente untuk punya rasa atau jadi perasa dari sudut pandang agama, alirkan kepada anak istri ente, alirkan sekuat tenaga, nggak bisa lepas sama Allah Ta'ala. Ya Rabb, gimana, doa tetap berjalan. Itu, ya. Tapi kalau ente takut kebawa kepada seorang beragama tapi tiada rasa, ya Allah, aku nggak kuat. Dibenarkan oleh agama. Kalau ente sudah takut fitnah dalam iman Islam, ente jadi tergoda dan sebagainya, dibolehkan oleh agama untuk ente minta pulang ke rahmatullah. Oh, dibenarkan oleh agama. Itu, jangan baru ngadepin sekarang aja minta mati, jangan. Lu minta mati punya utang banyak, akhirnya orang ridhoin deh. Namanya nggak ada perasaan. Namanya nggak perasaan, utang banyak kayak minta mati biar diridhoin. Sebelum mati lu datang dulu minta ridho, gue nggak mampu bayar, deh begitu, kan begitu tuh. Baru tuh orang ridhoin. Nah ente mati ya nggak penasaran. Assalamualaikum Bang Lukman, kok orang cerita utang girang, sebab dia dapat kontrakan rumah nih. Emang nggak perasaan. Assalamualaikum. Sekali demikian nggak boleh suami itu ya berlaku semena-mena kepada istri. Illa an yatina bi fahishatin ay nusuzin mubinatin. Ini. Ay zahiratin. Bi'an zaharat amaratuhu, kecuali istri-istri tersebut yang kita diumpamakan sebagai istri tadi sebagai tawanan, yatina bi fahishatin ay nusuzin, berbuat bangkangan, maksudnya membangkang deh, ya, datang dengan bangkangan itu membantah, ya, udah ajak tidur bareng susah banget, ya, dia ambil kita megang pisau baru diberangkat. Buka gak celananya lo?
Sampai begitu kita aduh tuh bini. Ya Allah, laki udah tidur, udah celentang di kamar mandi. Maaf, saya kelepasan. Assalamualaikum. Tuh laki udah celentang 4 jam. Ana bernyiler. Bawa yang mursali gak bini. Ya, tuh laki udah celentang, udah nonton apa? Warta berita jam 9. Ya. Sampai film Marmut. Sampai jam 11 berapa tuh bini masih ada aja di dapur. Ada aja yang diiris-irisin. Kata laki, lo pakai perasaan. Itu namanya kan khusus. Oh ya, kecuali wanita-wanita itu memperlihatkan bantahannya seperti bi'an zoharat, mubayyinatin ay zohiratin. Tuh, bi'an zoharat lahu bi'an zoharat amarat tuh tanda-tandanya memperlihatkan yang dia membangkang tuh. Diajak tidur bareng susah banget. Tapi kalau kondangan, kalau kondangan jam 10 kondangan, jam 8 udah di kamar mandi. Jam 9 keluar, ada di kaca tidak kurang 45 menit. Udahan suami yang nganterin. Waduh. Ya ini naudzubillah min dzalik. Anda kalau suka ketelepasan juga takut nyumpah ya Rob, kasih tabrakan ya Rob. Nggak pandang bini aneh, nggak pandang anak aneh, kasih tabrakan ya Rob. Suka begitu tuh. Sekolah lagi datang PA. Gimana tuh? Bini begitu. Ya tina bi fahishain nusudin mubinatin ay zahiratin. Bi ansar amaratu, kalau tanda-tandanya memperlihatkan si bini ini sudah membantah, ya, itu disuruh sembahyang susah. Hadir di majlis taklim tuh kaum ibu ustazah udah 2 kali kerengetan teriakin, ibu-ibu kumpul, ibu-ibu mari, ibu nek ustazah nih dari mulai datang sampai dari sampai melonjor nungguin orang lu ngaji. Alah, sebelah juga nggak ngaji udah 3 kali giliran, lu jangan dia sebelah. Tuh, kan orang ngaji untung buat lo. Nggak bisa lu nyuruh gue. Lu pengajian habis lu nggak pernah dengerin. Oh iya, boro-boro hadir. Dengerin lu kagak, lu malu jalan pura-pura sibuk lu. Lu jangan begitu dong, laki-laki. Lu mungkin sama. Kalah dua-duanya. Ngerti ya? Nah, apabila si istri sudah memperlihatkan sifat-sifat nusyuz tadi, pembangkang. Ngerti ya? Nah, apabila si istri sudah memperlihatkan sifat-sifat nusyuz tadi, pembangkangan tersebut, nyata-nyata, fa'in fa'alna, jika mereka berbuat, biar ada nusyuza, terang-terangan emang, nggak bisa, nggak mau, wah, tuh guling satu dipotong-potong. Jadi mukinya, muki gunting guling yang separuh dipotong, bakal mukinya, yang satu bakal jamplakan. Jadi waktu kita bengkek, tetap tuh guling nggak bergerak. Baluan berhasil. Misalnya kejadiannya begitu kebangetan banget nih. Nah, fahjuruhunna fil madaji ay i'taziluhunna fil firash watruku madaji'atahunna an-nauma ma'ahunna. Tinggalin tuh di tempat tidur. Bini udah kebangetan begitu nih. Fahjuruhunna fil madaji, tinggalin tuh bini-bini tadi fil madaji di tempat-tempat tidur, maksudnya ay i'taziluhunna fil firash. Misal deh, itu bukan cerai, misal ibarat kamar masih 2, ente pindah kamar. Kok bini kita nih punya kamar 2, ente kamar ente, kamar anak-anak, kamu itu nih. Iya, gimana cara ini kok keadaan begitu? Kalau nggak memungkinkan kamar yang ada, udah muka ente balik ke lemari, itu ngeliat. Bini balik ke kaca. Kadang-kadang lemari juga ada 2 tuh. Kadang lemari juga ada 1. Ya, lemari berkaca. Ame toiletnya kan begitu, atau lemari doang toiletnya beda. Jadi muka ente ke toilet atau bini ente muka ke toilet, yang bagus muka ente ke toilet. Jadi susunya ketara, tuh alis nanganya gitu. Misalnya begitu deh, tidur satu kamar, udah bisa badan. Ya, pantat ente jangan nyatu. Lagi biar menyatu ya emang mungkin tentu. Mungkin tentu juga. Aduh, salam. Watruku madaji'atahunna ay nauma ma'unna. Tinggalin deh tidur bininya ini, jangan tidur bareng. Susah banget ya, 9 tahun. Ini saya bahkan anak muda sih yang ngaji nih.
Ini emang anak muda yang adil, kok lihat 2 tahun 7 tahun lagi nggak bakal bisa punya tenaga kawin. Kalau lihat 2 7 tahun lagi gitu ya. Ya lebih mungkin habis memilu nanti tahun 2002. Ya paham maksudnya ya? Tuh, kan mah yang kita muda-muda persiapan kalau punya bini gua begitu, gua begini. Kalau bini gua kelihatan lebih gimana, gua begini lagi. Kalau kelihatan bini gua gimana, kata anak-anak yang denger lu atur aja. Nasib lu buat punya bini jauh. Selalu itu tuh. Ini pelajaran buat semua, khusus buat Mursali. Wahadal hajru, ya, sifat katanya berpisah ini, ya, ninggalin dari nggak tidur bareng ini, nggak tidur satu kamar ini, la ghayatal hajru, wahadal hajru, la ghayata, ini. Oh, baca kok kelewatan gitu. Wahadal hajru la ghayata lahu, sifat demikian keadaannya itu nggak ada batasnya. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh seminggu, boleh 2 minggu, boleh sebulan, boleh 3 bulan. Tuh, wahajal hajru la ghayata lahu, enggak ada batasnya. Begitu. Kenapa? Li'annahu lihajati sholahiha. Kenapa ente berbuat demikian, ibarat satu kamar tapi enggak tidur bareng, enggak setubuh? Kenapa? Demikian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sebab urusan tadi ya, lihajati sholahiha, untuk maksud tujuan agar si bini ini ya jadi baiknya, jadi sadarnya. Tuh, biasa kita tidur bareng satu kamar, kemudian kapan waktu lagi iseng, karena orang tidur bareng ada karena nafsu, ada karena iseng, ya, ada karena buang stres. Ini daripada main catur main kerambau gitu. Ya itu, ada karena itu nih. Nah, dalam urusan tadi ente mendidik tuh li hajati sholahnya untuk tujuan menjadikan si istri ini jadi baiknya, jadi sadar, jangan begitu. Tuh, mendidik bini begitu, diajak baik, diajar ngaji, diajar sembahyang, diajar macam-macam, justru jadi sifatnya sudah beradu sama suami yang mau ajarkan kebaikan. Ente mesti punya sikap. Ya, baru seminggu 2 minggu, lihat bini ngongkong, nih bandel. Gagal itu punya didikan. Tuh, umumnya laki-laki kalah sama istri dalam urusan setubuh. Udah, baru kita yang umur 40 kurang seringgit, yang udah 57 80 juga jatuh ente, naudzubillah min dzalik. Yang umur 60 70 udah punya cucu 9 tetap kalah gitu-gitu, naudzubillah. Udah mau mampus, cepat istighfar, cepat tobat. Iya, kalau ente Tuhan pelihara punya rasa nikmat ibadah kepada Allah Taala dalam bentuk ujian apapun juga, tetap punya rasa tersendiri. Tuh, begitu. Makanya tuh orang-orang soleh itu gemar berwirid. Bukan wirid baca-bacaan kayak model wirid orang-orang saleh, baca kitab fikih, baca kitab hadis, baca kitab tasawuf, baca kitab tuh wirid-wirid orang-orang soleh begituan. Makanya Jadul Gom Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dia bilang man laisa lahu wirid falahu girid, begitu. Orang yang enggak punya wirid tuh hukumnya monyet. Benar. Buat siapa? Buat orang-orang yang ada ilmu tapi otaknya otak apa itu? Otak gituan aja. Otak-otaknya otak dunia. Orang yang Allah Ta'ala pelihara punya rasa, dia ketika datangnya sesuatu dia kembali kepada tujuan semula ada Allah Ta'ala. Dibaca kitab, di ngaji, di ini, di hadir ini, dibaca istighfar, dibaca selawat, dikumpul di majelis ilmu. Tuh wirid orang-orang soleh begitu. Ya Allah, soleh begitu. Kalau kita kagak soleh, kagak ngaji, kagak mau, tapi wirid itu kuat. Tuh lihat akibatnya nggak punya rasa, biar tahu nih. Ayang, kok suami kepala rumah tangga kok jadi di bawah telapak kaki istri, mengatur urusan dunia sampai agamanya. Kok urusan dunia diatur, terima kasih banyak deh nih bini. Emang bini pintar menata barangkali gitu. Tapi kalau sampai menjurus kepada mengatur ente punya diri dalam urusan agama, apalagi sesuatunya itu ada di bawah wewenang bini, siksa ilahi abadal abidin. Itulah yang Nabi katakan, manusia enggak mengendus wangi surga, tuh tipe-tipe suami yang segala sesuatunya dipegang itu bendera di tangan bininya. Oh, naudzubillah min dzalik. Bendera rumah tangga, bendera agama dipegang sama bininya. Wah, itu deh. La yashmu raihatal jannah. Tipe laki semacam tadi tak mampu Tuhan berikan dapat mencium wanginya surga.
Tapi tetap pakai selendang, tetap pakai baju koko, tetap macam Allah ya naudzubillah min dzalik sallallahu alaihi wasallam. Allah mahfazna, Allah mahfazna, Allah mahfazna min su'il qada wa zawjatin su'. Gitu ya. Famata lam tasluh, maka kapan waktu saja si istri nggak bisa dididik dengan cara demikian, nggak jadi baiknya, fal hajru baqin wa in balagha sinina. Maka sifat semacam tadi itu, ya, tidur misah, melihat. Kalau nggak jadi terdidik si istri dengan keadaan demikian, fal hajru baqin, tetap inti bawa sikap, biar aja. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu biarin aja, nggak tidur bareng, nggak setubuh biarin aja. Sebulan 2 bulan, Allah. Tuh, begitu. Siapa yang kuat begitu? Hah? Siapa yang kuat? Otak kita umumnya otak-otak kotor. Oh iya. Sampai kapan dia punya alasan? Baca mau minta doa Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar minta sama Allah Ta'ala biar benar lo. Jangan waktu minta order, minta dunia, minta macam-macam. Ente khusyuk hampir kancing ente, kancing tanah maksudnya. Kancing tanah enggak kekancing, enggak ada rasanya. Waktu minta dunia sama Allah Ta'ala. Tapi minta hidayah taufik, jangan sampai Tuhan cabut dari ente punya hati. Enggak ada upaya. Alhamdulillah. Jangan. Salah salim. Ya, sama dalam tasluk kapan waktu si istri nggak jadi baiknya dengan cara begitu, fal hajru baqin, maka sifat ngambil sikap tadi sak buru amat tetap inti begitu, tetap tuh jangan berubah. Wa in balagha sinina, sekalipun berlangsung bertahun-tahun. Bayangin ente gimana caranya tuh. Wa mata soluhat, dan kapan waktu saja si bini kembali sadar, biasanya bini yang ada akalnya itu seminggu, 2 minggu, sebulan, naik 2 bulan ngerti dia, menyesali perbuatan yang kurang baik kepada suaminya, mulai dia merubah sikap, menyadari tapi malu minta maaf, tapi merubah sikap dengan perbuatannya. Tapi selama belum merubah sikap, tetap ente sebagai seorang yang punya pendirian tidak bisa. Ini sudah pelanggaran agama ini bini-bini. Tetap begitu. Tapi kalau udah dia jadi baiknya, lihat. Lain lagi masalahnya. Mata soluhat kapan waktu jadi baiknya, keadaan tadi itu tujuan ente mendidik si bini, fala hajra. Tak boleh lagi begitu mangkrong dengan lo tahu lagi lo. Bini dengar, ya lu tentu juga. Tetap aja semut bako. Wa inda ba'dul ulama, dan di setengah ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan ghayatul hajri syahrun, puncak atau batas keadaan sikap ente mesti begitu sama bini, ya 1 bulan gitu. Ulama lain lagi, sebagian ada yang mengatakan tetap ente berpegang sebagai seorang suami yang mendidik bini dengan niat terpuji begitu meskipun bertahun-tahun. Sebagian ulama memandang sisi lain, tidak, paling lama 1 bulan gitu. Ini paling lama 1 bulan berarti ente sudah ada upaya. Kalau 1 bulan nyatanya si bini nggak berubah, justru ente yang jadi ngalah karena lihat bini ngongkong, lihat celana bini, lihat bini lagi tidur merangkang begitu.